Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rizky Suwarno, NIM di 600 1862. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal tentang metode evaluasi ergonomi. Identitas jurnal yang pertama yaitu judul. Evaluasi ergonomi menggunakan metode RULA, Rapid User Lean Assessment, untuk mengidentifikasi alat bantu pada mesin roasting kopi. Yang kedua yaitu termasuk jurnal kalibrasi. Yang ketiga yaitu volume 13 dan nomor 1. Tahun dari jurnal ini adalah tahun 2015, sedangkan penulis sendiri adalah Iqbal Muharram Taufik dan Yusuf Mauludin. Kemudian reviewnya sendiri adalah Arsya Rizky Suwarno pada tanggal 17 Januari 2022. Latar belakang masalah. Yang pertama yaitu objek penelitian. Terletak pada mesin roaster kopi dengan merek Mod 500 gram Coffee Roaster TJ068. Permasalahannya adalah kegiatan sangrai dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan kuali atau dengan cara otomatis menggunakan mesin roasting. Demi tercapainya produktivitas yang tinggi, penggunaan mesin saat ini lebih banyak karena memberikan dampak positif bagi pengusaha dan memberikan kemudahan. Di Kabupaten Garut, sebagian besar pengusaha kopi telah memiliki mesin roasting, namun beberapa di antaranya masih menggunakan cara manual. Kemudian tujuannya yaitu mengevaluasi mesin roasting kopi dari segi ergonomi dan berkaitan dengan antropometri manusia dan mendapatkan alat bantu untuk mesin tersebut. Kemudian metode penelitian, yaitu adalah metode RULA. Pada akhirnya, setelah diketahui postur kerja mana yang merupakan postur kerja yang tidak baik, dilakukan identifikasi alat bantu untuk menyesuaikan dengan kegiatan pekerja terhadap mesin roaster, sehingga postur kerja yang tidak baik dapat diperbaiki dan memberikan kenyamanan terhadap pekerja. Berikut ini adalah proses penelitian, yaitu latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian menentukan tujuan dan manfaatnya, kemudian studi literatur dan pustaka, kemudian mencari model dan operasionalisasi, kemudian pengumpulan data, dan kesimpulan. Kemudian pengolahan data, yaitu terdapat 4 postur kerja, berdiri dengan tangan terlentang, membungkuk, dan jongkok. Skor akhirnya yaitu berdiri adalah 4, level resikonya kecil, tindakan perbaikan beberapa waktu ke depan. Berdiri dengan tangan terlentang, skor akhirnya 4, level resikonya kecil, kemudian tindakan perbaikannya beberapa waktu ke depan. Yang ketiga adalah membungkuk, skor akhirnya 7, level resikonya tinggi, tindakan perbaikan sekarang juga. Yang terakhir adalah jongkok, skor akhirnya 7, level resikonya tinggi, tindakan perbaikannya sekarang juga. Kemudian alternatif pengembangan alat bantu. Yang pertama yaitu pengembangan alat bantu untuk permasalahan ini yaitu membuat meja fleksibel dengan konstruksi meja yang dapat diubah-ubah, menyesuaikan tinggi pekerja sehingga postur kerja yang tidak nyaman dapat dikurangi. Yang kedua yaitu membuat meja dan kursi yang ergonomis, konstruksinya disesuaikan dengan antropometri tubuh manusia. Dalam mengoperasikannya, mesin roasting dapat membantu operator menjadi nyaman, kemungkinan kelelahan otot pada bagian kaki dan leher dapat diatasi, terutama pada postur kerja jongkok dan bungkuk. Yang ketiga adalah pemasangan lampu LED di silinder roasting. Hal ini diperlukan supaya operator tidak perlu mendekat ke arah mesin untuk melihat kematangan dari biji kopi tersebut. Lalu, otomasi timer mesin untuk pengeluaran biji yang telah di roasting. Namun kendalanya adalah biaya karena memerlukan biaya yang sangat banyak. Yang terakhir yaitu membuat kursi yang dapat diatur ketinggiannya menyesuaikan dengan ketinggian mesin yang dapat ditempatkan pada sebuah meja. Hal ini berguna untuk mempermudah pekerjaan dalam melakukan aktivitas dengan posisi duduk. Berikut ini adalah meja dan kursi ergonomis dengan spesifikasi tinggi kursi 36 cm, tinggi sandaran 52 cm, lebar kursi 30 cm, tinggi meja 63 cm, panjang meja 152 cm, lebar jangkauan 65 cm. Analisa perbandingan postur kerja sebelum dan sesudah menggunakan alat. Yang pertama itu adalah postur kerja membungkuk.
dengan nilai sebelumnya adalah 7, sesudahnya 3. Yang kedua yaitu pada jongkok, sebelumnya 7, sesudahnya 3. Kemudian kesimpulan. Yang pertama adalah hasil identifikasi terhadap kegiatan roasting menggunakan mesin Not Coffee Roaster TJ068 diperoleh bentuk postur kerja yang terdapat pada 4 elemen kegiatan utama, yaitu postur kerja yang berdiri pada elemen kegiatan, melakukan pengaturan awal mesin sebelum dioperasikan. Postur kerja yang berdiri dengan tangan terlentang, elemen kegiatan memasukkan biji kopi ke dalam mesin. Postur kerja bungkuk pada elemen kegiatan, pengecekan dan pemantauan proses penyampaian biji kopi, dan yang terakhir adalah postur kerja jongkok, yaitu elemen kegiatan mengeluarkan biji kopi yang telah selesai. Yang kedua yaitu postur kerja bungkuk pada elemen kegiatan, pengecekan dan pemantauan proses penyampaian biji kopi, mendapatkan nilai grand score sebesar 7. Artinya memiliki level resiko yang tinggi dan harus dilakukan perbaikan pada saat itu juga. Postur kerja jongkok, elemen kegiatan mengeluarkan biji kopi yang telah selesai disangrai, memiliki level risiko yang tinggi yaitu sebesar 7 dan harus dilakukan perbaikan sekarang juga. Kemudian postur kerja berdiri pada elemen kegiatan melakukan pengaturan awal mesin sebelum dioperasikan, memiliki nilai grand score sebesar 4, berada pada level risiko sedang dan perbaikan akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah yaitu pada postur kerja berdiri dengan tangan terlentang pada elemen kegiatan masukkan biji kopi ke dalam mesin, yaitu dengan nilai 4 yang memiliki resiko sedang dan perbaikan akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Kemudian yang terakhir yaitu postur kerja usulan, yaitu elemen kegiatan roasting kopi dengan memakai kursi dan meja ergonomis, memiliki skor akhir 3, artinya postur kerja tubuh usulan memiliki level resiko tinggi dan tindakan perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan dan dalam jangka waktu beberapa ke depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.